Pemirsa, pasien positif COVID-19 terus bertambah dan tembus 14.000 orang. Sementara yang berhasil disembuhkan lebih dari 2.600 pasien. Jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini terakumulasi adalah 158.273 spesimen. Pemeriksaan dilakukan melalui dua metode, yaitu menggunakan real-time PCR sebanyak 157.769 spesimen dengan menggunakan tes cepat molekuler TCM sebanyak 504 spesimen. Spesimen ini kita ambil dari 113.452 orang. Hasil yang kita dapatkan adalah dari pemeriksaan menggunakan PCR, kita mendapatkan hasil positif 13.879, dari TCM mendapatkan hasil 153 orang, sehingga total hasil positif yang didapatkan 14.032. Total hasil negatif yang kita dapatkan adalah 99.420 orang. Kasus yang akumulasi yang kita pantau untuk ODP sebanyak 248.690 orang. PDP 30.317 akumulasinya. Kemudian konfirmasi positif yang kita dapatkan pada hari ini sebanyak 387, sehingga totalnya menjadi 14.032. Kemudian kasus sembuh kita dapatkan tambahan hari ini 91 orang, sehingga total menjadi 2.698 orang. Meninggal 14 orang, sehingga total menjadi 973 orang. Kemudian 373 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Hasil rapid test 168 pedagang pasar di Bojonegoro, Jawa Timur reaktif virus corona. Petugas pemadam kebakaran menghujani pasar dengan cairan disinfektan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Bojonegoro menyemprot cairan disinfektan berskala besar menggunakan kren setinggi 20 meter. Sebanyak 10.000 liter cairan disinfektan disemprotkan ke seluruh pasar. Petugas juga menyemprot disinfektan secara manual ke seluruh lapak pedagang pasar. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan rapid test terhadap pedagang di Pasar Bojonegoro, Pasar Dander, dan Pasar Banjarrejo. Dari rapid test di Pasar Dander dan Banjarrejo terdapat total 82 pedagang, hasilnya menunjukkan reaktif. Sementara di Pasar Bojonegoro, 86 pedagang menunjukkan reaktif. Jika ditotal dari 3 pasar, 168 pedagang menunjukkan hasil reaktif virus corona. Pasar kota merupakan pasar induk dari sejumlah pasar di Kabupaten Bojonegoro. Kebersihan pasar perlu diperhatikan untuk menekan penyebaran virus corona. Pasar kota ini salah satu atap dilema, karena di situ ada pusat perdagangan, di situ ada pusat pemutaran ekonomi dari segala kelas, dari kelas yang kecil, menengah sampai besar. Apa saya katakan besar? Karena juga ada perusahaan-perusahaan kanvasing, misal dari agen distributor yang memang ngegrownya di daerah pasar kota. Dan pasar kota Bojonegoro ini juga sebagai rujukan untuk mulailah di beberapa pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro menyiapkan 2 lokasi isolasi untuk menampung pedagang yang hasil rapid test-nya menunjukkan reaktif COVID-19, yaitu di Gedung BLK Ngumpak Dalem dan Pesanggerahan di Taman Tirta Dander. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur berhasil menciptakan alat sterilisasi uang. Alat tersebut mampu membunuh virus dan bakteri hanya dalam waktu 15 menit saja. Sejak pandemi corona, banyak orang khawatir saat menyentuh uang.
Karena menurut sejumlah ahli, virus corona dapat menempel pada media kertas dan logam, sehingga setiap orang wajib mencuci tangan usai menyentuh uang. Inilah yang mendasari Imam Ramadan dan Putri Widyaningrum, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, menciptakan alat sterilisasi uang. Alat yang dinamakan box COVID-19 ini berfungsi menghilangkan bakteri dan virus dalam waktu 15 detik. Rencananya alat ini akan diproduksi secara massal, kemudian dibagikan kepada para pedagang di pasar tradisional dan toko kelontong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa kotak sterilisasi ini bekerja? Kita tanyakan langsung dengan penciptanya, ada Iman Ramdan dan Putri Widya melalui sambungan Skype. Iman dan Putri, selamat malam. Selamat malam. Oke, boleh Iman, boleh Putri yang bercerita, sebenarnya cara kerjanya seperti apa? Jadi untuk kita lihat latar belakang pembuatan alat ini. Pertama, penggunaan transaksi uang kertas masih banyak di masyarakat. Sedangkan untuk uang kertas sendiri masih berpotensi dan rentan untuk menularkan berbagai penyakit, bakteri, yang tentu kita tidak tahu asal-usul kesehatan sang pemilik pemula. Nah, jadi itu adalah latar belakang untuk membuat alat ini. Sterilisasi uang dengan menggunakan sinar ultraviolet. Oke, kalau cara kerjanya seperti apa? Boleh dijelaskan mungkin Putri? Iya, untuk cara kerjanya, jadi kita kebetulan menggunakan dua sensor, yaitu sensor ultrasonik dan sensor servo yang membuat kita jadi mudah untuk membuka pintu dari alat itu. Jadi kenapa harus menggunakan sensor? Biar kita meminimalisir adanya penularan dari alat itu, karena memang sudah dipegang oleh beberapa orang. Jadi kita menggunakan sensor itu untuk membuka dan menutup pintunya. Jadi ketika tangan kita disentuhkan di pinggir alatnya, pintu yang ada di alat itu akan terbuka. Setelah itu uangnya bisa kita masukkan dan otomatis dia akan menutup selama 15 detik. Kemudian pintunya akan terbuka kembali untuk kita ambil uangnya kembali, seperti itu. Baik, ini komponen di dalamnya apa saja yang bisa mematikan virus selama 15 detik saja? Pertama, yang tentu kita tahu utama itu yaitu lampu ultraviolet sendiri. Kita kasih 2 buah yang tentunya untuk memperbesar efektivitas pembunuhan mikroorganisme bakteri. Kemudian ada 2 sensor. Kita tidak perlu menyentuh alat itu, tapi hanya berjarak sekitar 5-10 cm dengan sensor, otomatis nanti pintu membuka sendiri. Baik. Berapa lama pembuatannya ini? Untuk pembuatan alat sendiri, untuk pembuatan hampir 2 minggu, untuk penelitian hampir 5 hari. Dikarenakan Surabaya juga PSBB, kita mencari komponen juga sulit. Baik. Putri, ini total dananya berapa yang dibutuhkan untuk membuat alat ini? Untuk total dana, karena memang ada beberapa dari awal memang sampai akhir kita dana memang sudah didanai full oleh kampus gitu. Jadi untuk total dana kira-kira kita bisa akumulasikan sekitar 1,5 sampai 2 jutaan lah untuk satu alatnya. Satu alat. Gitu. Rencana akan ada diperbanyak? Untuk saat ini sudah ada beberapa yang sudah didistribusikan ke masyarakat, ke toko kelontong ataupun ke pasar-pasar tradisional yang ada di Surabaya. Tapi akan kita produksi lebih banyak lagi untuk disebarkan ke masyarakat luas, seperti itu. Baik. Putri, apa sih yang ingin Putri sampaikan kepada masyarakat yang menggunakan ini begitu? Iya, karena memang kita membuat alat itu karena ingin menjaga rakyat Surabaya, terutama seperti itu ya, karena memang kita ada di Surabaya, masyarakat Surabaya untuk mawas diri atau mengantisipasi dengan adanya penularan virus corona, seperti itu. Harapannya semoga dengan adanya alat ini masyarakat Surabaya terutama
untuk bisa menggunakan alat ini sebaik-baiknya dan untuk bisa mengurangi adanya penularan dari virus corona itu. Baik, terima kasih Putri dan Iman sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Terus berkarya ya meskipun PSBB, tetap teruskan karya Anda begitu untuk membantu masyarakat. Selamat malam.